Hai teman-teman, saya Fernanda Fajar dari Universitas Sabar Asia. Eh, Video ini saya buat untuk sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah praktikum perpajakan dengan dosennya itu Pak Dirianto SEMAK. Dalam ujian ini saya dikasih soal kasus sebagai berikut. Saya akan bacakan soalnya. Di sini Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan punya 3 anak. Lalu suami Alia juga merupakan pegawai di perusahaan yang berbeda di PT BCD. Alia menerima gaji sebesar 15 juta per bulan. Lalu PT ABC juga mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan tempat Alia bekerja ini membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Alia sendiri membayar iuran JHT-nya setiap bulan itu sebesar 2% dari gaji. Lalu ada premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Lalu pada bulan Mei 2020, di samping terima gaji, Alia juga dapat uang lembur senilai 2 juta. Jadi dalam setahun Alia cuma dapat lembur 2 juta rupiah pada bulan Mei. Nah, dari data berikut, data ini dari soal ini bisa saya rangkum, bisa saya rinci sebagai berikut. Jadi gaji Alia itu 15 juta. Lalu ada JHT yang ditanggung perusahaan tadi senilai 3,7% dari gajinya, yaitu sebesar 555.000. Lalu ada jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja senilai 0,24% dari gajinya, yaitu senilai 36.000. Dan ada jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja senilai 0,3% dari gaji, yaitu senilai 45.000. Jika di total penghasilan bruto dari Alia adalah sebesar 15.636.000. Lalu ada iuran BPJS Kesehatan yang tadi senilai 1% dari gajinya, yaitu senilai 150.000, dan jaminan hari tua yang ditanggung sama Alia sendiri senilai 2% dari gaji, yaitu 300.000. Untuk penghasilan bersih dari Alia itu adalah 15.186.000. Ini belum ditambah dengan uang lembur. Uang lembur tadi kan 2 juta dibagi 12. Jadi untuk perhitungannya setiap bulan itu 166.667 rupiah. 166.667 rupiah. Jadi penghasilan bersih sebulan 15.352.667 rupiah. Lalu untuk dari data yang kita dapat tadi, kita akan hitung PPh-nya menggunakan kalkulator dari Ortex. Ini free, jadi teman-teman bisa coba untuk hitung PPh masanya, PPh 21 masa. Jadi kita tinggal input datanya di sini, yaitu Alia udah punya NPWP, status kawinnya tidak kawin. Kenapa statusnya menjadi tidak kawin, sedangkan di soal tadi Alia punya suami dan punya anak 3 gitu kan. Karena suaminya ini kan juga pegawai di perusahaan yang berbeda, dan nanti perhitungannya itu akan dihitung di gajinya si suami itu tadi. Jadi di sini untuk istrinya si Alia ini statusnya menjadi tidak kawin dan tanggungannya 0. Lalu masa status tunjangan pajak yang gross up, ketentuan PTKP-nya itu Januari 2016 sampai Desember 2021. Karena perhitungan tadi dapat gajinya di bulan Mei 2020 di antara tahun ini. Untuk penghasilannya kita input tadi si Alia dapat gaji 15 juta.
lalu tunjangan PPh-nya nggak ada, tunjangan lain uang lembur dan sebagainya itu tadi 166.667 rupiah. Kita bagi 12 tadi ya. Lalu honorarium nggak ada. Premi asuransi yang dibayarkan sama pemberi kerja itu premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu senilai 636.000. Natura dan kremator lainnya 0, tantium bonus gratifikasi 0. Penghasilan bruto nanti akan terisi otomatis, biaya jabatan juga akan otomatis. Lalu ada pengurangnya di sini. Pengurangnya tadi adalah iuran BPJS yang dibayar sama jaminan hari tua yang ditanggung sama Alia. Itu senilai 450.000. Jadi langsung aja kita hitung. Nah, untuk datanya kita dapat penghasilan bruto dari si Alia itu ada 15.802.667 rupiah dan biaya jabatannya ada 500.000. Lalu penghasilan bruto setahun itu adalah penghasilan bruto ini dikali dengan 12 dapat 189.632.004 rupiah. Dan biaya jabatan setahun ada 6 juta, iuran pensiun setahun ada 5.400.000, jumlah pengurang setahun ada 11.400.000, dan penghasilan neto setahun dari Alia adalah 178.232.004 rupiah. Dan penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Lalu penghasilan kena pajak setahun itu 178 juta ini dikurang dengan 54 juta dapat 124.232.000. PPh pasal 21 atas PKP tersebut ada 12.634.800. Nah, untuk PPh 21 terutang bulan ini itu adalah 1.052.900 karena 12 juta ini dibagi 12 ya. Nah, data-data ini akan digunakan nanti saat pengisian SPT teman-teman gitu. Nah, jadi sekian video ini saya buat. Terima kasih.